Shalom Bapak Ibu Jemaat Ebenezer, kembali ke materi triparti kita minggu keempat bulan Juni. Saya akan membawakan judul khotbahnya adalah Roh Kudus Penolongku. Ya, ayat pokok yang akan kita bahas adalah Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu berbicara soal penolong, ya. Siapa sih manusia yang tidak membutuhkan penolong? Pasti kita akan membutuhkan penolong, ya. Baik kita hidup, manusia ini tidak bisa seorang diri, kita membutuhkan seseorang, baik kita membutuhkan istri atau membutuhkan suami atau membutuhkan teman atau saudara untuk bisa membantu kehidupan kita dalam melewati setiap proses kehidupan, ya. Nah, ayat rujukannya Bapak Ibu bisa melihat dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 9 dan juga ayat yang ke-13. Nah, mengapa Roh Kudus itu disebut sebagai penolong, ya? Roh Kudus disebut sebagai penolong ini karena ada 3 ketentuan. Roh Kudus ini menyertai kehidupan kita. Di menyertai ini apa aplikasinya? Roh Kudus sudah selalu ada di dalam hati kita. Dan yang kedua, Roh Kudus itu menjaga hidup kita 24 jam dari kuasa kegelapan. Jadi oleh sebab itu orang Kristen tidak dapat disantet atau diguna-guna karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa Roh Kudus sebagai penolong? Yang kedua adalah karena Roh Kudus itu menasehati, di mana Roh Kudus ini bertugas menginsafkan hidup kita akan dosa. Jadi ada Roh Kudus ketika kita mau pengen kompromi nih, sudah nggak tahan lagi untuk berbuat dosa, dan di situ Roh Kudus itu akan muncul dari dalam hati kita untuk mengingatkan, nah jangan berbuat dosa, ya. Seringkali kita diingatkan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua itu mengingatkan akan ajaran atau perintah firman Tuhan. Jadi Roh Kudus ini tugasnya di dalam hidup kita itu menasihati, itu mengingatkan akan firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus perbanyak firman Tuhan di dalam hidup kita supaya Roh Kudus itu mengingatkan. Roh Kudus mengingatkan, nak, kamu harus mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kamu. Nah, itu firman Tuhan mengingatkan kita. Terus yang ketiga, tugas Roh Kudus itu menguatkan, di mana menghibur di saat kita sedih atau duka. Tuhan, Roh Kudus yang menguatkan, dan Roh Kudus juga menguatkan kehidupan kita untuk kita mampu memberikan pengampunan kepada orang lain. Dan yang kedua itu contoh menguatkan itu, Roh Kudus memberikan rasa aman saat kita menghadapi ketakutan, saat kita diliputi rasa ketakutan, atau saat kita merasakan ada sesuatu yang ganjil di suatu tempat, dan kita hanya perlu bahasa roh untuk menguatkan iman kita supaya iman kita tetap kuat. Nah, oleh sebab itu pesan yang harus dilakukan adalah pastikan Bapak Ibu, Roh Kudus itu sudah menjadi penolong dalam kehidupan kita. Roh Kudus jadi bagian dalam hidup kita, dan berkat apabila kita melakukannya, kita akan senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus dalam kebenaran dan dikuatkan dalam iman. Juga dikuatkan dalam menghadapi segala pergumulan hidup, ya Bapak Ibu. Nah, akibat jika kita tidak melakukannya, maka kita akan mengikuti keinginan daging, atau kita mudah sekali kompromi untuk jatuh dalam dosa. Karena roh itu penurut, firman Tuhan katakan roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus untuk menguatkan terus kehidupan kita. Nah,
yang perlu di-sharingkan di dalam Komsel, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 yang menjadi ayat pokok kita. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, pertanyaan yang bisa di-sharingkan adalah yang pertama, apakah Bapak, Ibu, atau saudara atau saudari sudah menerima Roh Kudus? Bisa di-sharingkan satu sama lain. Sudah belum Anda menerima Roh Kudus? Ya. Yang kedua, apakah peranan Roh Kudus sebagai penolong sudah dapat kita rasakan? Bapak Ibu dapat bagikan pengalamannya dengan Roh Kudus bersama dengan teman-teman satu komselnya. Nah, proyek ketaatan ini ya, belajarlah Bapak Ibu dalam setiap pergumulan kita untuk bertanya dan mengandalkan Roh Kudus dalam hidupan kita. Nah, pokok-pokok doa yang akan didoakan adalah Bapak Ibu dan mendoakan yang pertama gembala jemaat atau Bapak Ibu Pendeta Paulus Kabaskoro dan seluruh staf hamba Tuhan beserta keluarga. Yang kedua, multiplikasi Triparti EHCC dan Sion Sisi. Yang ketiga, jemaat tetap setia beribadah setiap hari Minggu. Yang keempat, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan doa berkat bagi keluarga di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 seperti biasa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa isi titik-titik itu dengan nama Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa ya. Demikian materi Triparti kita minggu keempat. Sampai jumpa lagi dalam Tuhan Yesus berkati.